Shalom adik-adik abang, selamat datang kembali di ibadah online kita GKPI Medan Kota. Nah, hari ini gimana kabarnya adik-adik semua? Abang yakin dan percaya semua adik-adik abang keadaannya sehat-sehat semua. Nah, hari ini ibadahnya berbeda dengan ibadah sebelumnya. Jadi adik-adik semua ikuti dari awal acara sampai akhir nanti dengan baik di rumahnya masing-masing. Nah, mari kita angkat pujian kita dari lagu Tuhan Yesus Baik. Semua bangkit berdiri adik-adik semua. Pernah berakhir di hidup. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menyatakan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kepada kami, dan kepada orang yang belum percaya kepadamu. Kasihanilah kami, biarlah berita kesukaan itu tetap tinggal pada kami dan anak cucu kami. Nyatakanlah berita keselamatan itu kepada semua bangsa, agar terang kemuliaan-Mu bercahaya kepada orang yang berada di dalam kegelapan dan kuasa maut. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih sukacita? Pastinya masih ya adik-adik. Nah adik-adik, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik loh. Karena baiknya Tuhan Yesus bahkan rela mati di kayu salib karena sayangnya Tuhan Yesus sama kita. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus udah lebih dulu sayang sama kita, maka kita juga harus sayang sama Tuhan Yesus. Nah ayo kita angkat lagu pujian lagi adik-adik. I love you Jesus. Ikuti gerakannya ya adik-adik. I love you Jesus, deep down in my heart. I
cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Nah, adik-adik, minggu lalu Kak Nela sudah kasih tugas loh, yaitu ayat hafalan. Ayo, siapa yang hafal ayat hafalannya? Kak Sandy yakin semua adik-adik hafal ayat hafalan. Nah, sekarang kita akan sama-sama ucapkan ayat hafalan ya adik-adik. Dari Roma 12 ayat 16. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Oke adik-adik, terima kasih untuk adik-adik yang sudah hafal ayat hafalannya. Keren. Nah, sekarang kita mau apa lagi Bang? Acara selanjutnya. Kita mau bernyanyi lagi, Kak. Mau nyanyi lagu apa Bang? Ya, tapi kali ini adik-adik semua kita mengikuti gerakan abang-abang dan kakak-kakaknya ya. Lagunya apa, Kak? Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan titah. Nah, adik-adik, ayo siapa yang masih ingat ada berapa titah yang disampaikan oleh Tuhan? Ayo, ada berapa? Ada 10. 10, iya betul. Tapi kali ini adik-adik yang akan kita ucapkan Bang Kardo hanya titah pertama dan titah kedua. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama ucapkan ya. 1, 2, 3. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Adik-adik, dalam posisi berdoa, marilah kita sama-sama memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu lagi, Bang. Lagu apa itu, Kak? Ada lagu baru, Bang. Lagu Nah, baru. lagu ini ada ceritanya loh, Bang Kardo. Tentang siapa ya? Nah, nanti Abang Kardo coba tebak ya. Coba kasih clue-nya sama Kak Bang. Siap, Eka. Bang. Nah,
Tokoh Alkitab ini Bang Kardo, Iya. yaitu menceritakan ada seorang tokoh Alkitab yang hidupnya setia dan taat kepada Tuhan. Setia. Dia tinggal bersama istrinya, bersama 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuannya. Nah, mereka hidup setia dan taat kepada Tuhan loh Bang Kardo. Bahkan ketika dicobai oleh iblis sekalipun, mereka tetap taat dan setia kepada Tuhan. Ayo, siapa ya Bang Kardo ya? Siapa ya? Ayo, siapa? Yang memiliki anak 10 ya Kak ya? Iya, betul. 10. Abang tahu. Ayo, siapa Bang? Ayub. Iya, betul. Ayub. Nah, adik-adik kita nyanyi lagu Ayub. Ayub punya 7 anak laki-laki dan 3 orang anak wanita. Hidupnya sangat berkecukupan, namun ia tetap taat. Pada suatu hari semuanya hilang, sahabatnya cuma Elifaz dan Bildad. Menemani Ayub hanya 7 hari, istri Ayub pun mengeluh. Tapi Iman Ayub terus berharap pada Tuhan. Akhir hidup Ayub sangat diberkati karena Ayub taat dan setia. Nah, adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Semuanya adik-adik boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya adik-adik, tadi kita telah mengucapkan pengakuan iman kita. Nah, sekarang kita mau bernyanyi lagi. Judul lagunya apa ya? Yesus pokok dan kitalah carangnya. Ya semua adik-adik, kita bangkit berdiri kembali. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat-Mu hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau boleh turunkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan atas kami, agar kami boleh mendengarkannya dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, amin. Oke adik-adik, nah seperti biasa kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Alkitabnya sudah disiapkan terlebih dahulu ya. Sudah dipegang? Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Ayub pasal yang pertama ayat 4-5. Sudah dapat? KTR ulang sekali lagi, Ayub pasal yang pertama ayat 4-5. KTR baca dari sini, adik-adik baca dari rumah ya. 1, 2, 3 ya. Ayub 1 ayat 4-5. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan mengunuskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oke adik-adik, hari ini firman Tuhan bercerita tentang seseorang yang bernama Ayub, yaitu orang yang kelahiran dari Uz. Ayub merupakan orang yang paling kaya pada saat itu. Kenapa ya Ayub merupakan orang yang paling kaya? Nah, jadi menurut firman Tuhan diceritakan bahwa Ayub memiliki 7.000 ekor kambing, lalu juga memiliki 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Nah, adik-adik bisa bayangkan kan, 3.000 jumlah, bahkan jari kita tidak cukup untuk menghitung semua ternak yang dimiliki oleh Ayub. Nah, Ayub juga memiliki 10 orang anak, yaitu 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Nah, jadi pada saat itu Ayub merupakan orang yang paling kaya di daerahnya. Tapi adik-adik, dengan kekayaan Ayub tidak menjadi orang yang sombong. Ayub tetap merupakan orang yang saleh, yang jujur, yang taat akan Tuhan, yang setiap harinya dia boleh berbagi dengan kekayaan yang dimilikinya. Nah, Kak Tera tadi ada sebut satu kata, yaitu saleh. Adik-adik tahu nggak ya arti kata saleh? Pernah dengar nggak? Iya, nah jadi arti kata saleh adalah orang yang taat akan firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, seperti itulah seorang Ayub. Nah, walaupun nanti pada akhirnya kalau seandainya adik-adik baca di ayat-ayat selanjutnya bahwa Ayub juga akan dicobai oleh iblis, dia juga akan kehilangan anaknya, kehilangan seluruh ternaknya. Tuhan tetap mengasihi Ayub. Ayub yakin, Ayub taat kepada firman Tuhan. Ayub justru tidak meninggalkan Tuhan. Ayub tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan meskipun dirinya dalam kekurangan, dia merasa tidak mempunyai apa-apa lagi, tapi Ayub yakin bahwa Tuhan tetap ada dalam hidupnya. Nah, Kak Tere mau tanya, sekarang baru-baru ini kita mendengar kabar bahwa saudara-saudara kita mengalami kejadian jatuhnya pesawat Sriwijaya, bahkan juga ada yang terkena banjir, ada yang mengalami gempa. Nah, pasti di situ saudara-saudara kita yang mengalami bencana tersebut mungkin kehilangan orang yang disayang, atau kehilangan benda-benda yang penting, atau segala sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Nah, tapi Tuhan mau lewat ini bagaimana kita boleh tetap bersyukur, boleh menjalani
hari-hari kita boleh tetap taat akan firman Tuhan, boleh menyadari bahwa Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan suka. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu Tuhan mau juga menekankan bahwa orang yang saleh adalah orang yang bukan kita semata-mata iya Kak Tere, kan aku udah dengar firman Tuhan, aku udah baca firman Tuhan, aku juga udah berdoa, aku rajin mengikuti ibadah online. Bukan hanya seperti itu. Orang yang saleh adalah orang yang tahu tentang firman Tuhan, tahu mengenai peraturan Tuhan, dan orang yang menjalankan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari adalah orang yang mengimaninya juga. Nah, jadi Tuhan mau kita menjadi orang yang saleh, bukan orang yang menyombongkan bahwa kita itu mungkin kita itu Kristen, kita itu sering membaca kitab suci. Tuhan mau kita mau menunjukkan sikap saleh kita lewat kehidupan kita sehari-hari mengimani firman Tuhan dalam kehidupan kita. Amin adik-adik. Ayat hafal minggu ini diambil dari Amsal pasal yang ke-11 ayat 5. Kita buka Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 5, kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Amsal pasal 11 ayat 5. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Untuk Kak Tere yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan adik-adik, Kak Sedi mau bacakan dulu nats untuk mengantarkan kita memberikan persembahan. Nats dari Mazmur 50 ayat 14. Firman Tuhan yang menerangi, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Oke adik-adik, kita akan berikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita angkat lagu pujian, Kami Bawa Korban Pujian. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu. Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih adik-adik